di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang kita semua sering mendengarkan ayat tersebut. Inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika beliau menciptakan langit bumi ini, menjadikan di dalam bumi ini ada 12 bulan. Dan Allah mengatakan minha arba'atu hurum. Dari 12 bulan tersebut, 4 bulan dikatakan arba'atu hurum. Minha arba'atu hurum. 4 bulan ini namanya hurum. Hurum ay hurmah, yaitu terhormat, termulia. Jangan sampai kita mengartikan yang salah. Ada di daerah Jawa sana satu masjid itu dinamakan dengan Masjidul Halal. Ketika ditanya takmirnya, kenapa kok masjid ini dinamakan dengan Masjidul Halal? Ya Beb, karena di Mekah ada namanya Masjidul Haram. Kalau yang sana haram, yang sini halal. Makna hurma ay hurmah, terhormat, termulia. 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah, yang mana 3 bergandengan, 1 terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satunya yang kita ada di dalamnya yaitu bulan Rajab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Sya'ban setelah bulan Rajab, bulan depan ini adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Sedangkan bulan suci Ramadan adalah bulan umatku. Maka kita memasuki bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan keberkahan. Bahkan ada 5 malam yang mana ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang kita sudah lewati, yaitu malam 1 Rajab. Itu ketika masuk di malam 1 bulan Rajab, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu istimewanya bulan Rajab. Dan di bulan Rajab ini, ulama menganjurkan kepada kita agar kita tersebut memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ahlul hikmah di dalam kitabnya beliau mengatakan Rajab terdiri dari 3 huruf. Ra, jim, ba. Ra'uhu rahmah, wal jim jurmul abad, wal ba birrullah. Ra adalah rahmatnya Allah, dan jim jurmul abad, kriminal kesalahan seorang hamba. Sedangkan ba adalah birrullah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kesalahan kriminal diapit dengan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ketika kita meminta ampun di bulan Rajab ini, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan-kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka perbanyaklah wahai hadirin di bulan Rajab ini, memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hapuskan dosa-dosa kesalahan kita ketika di masa hidup kita,
Banyak kita ini melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, baik kita sengaja maupun nggak kita sengaja. Maka disinilah di bulan Rajab ini kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa ini ibarat ketika kita kena kotoran. Contoh, ketika Anda jalan kaki kemudian nggak sengaja menginjak kotoran ayam. Apakah kita biarkan kotoran tersebut? Tentu tidak. Langsung ngambil air kita bersihkan. Begitu juga ketika kita melakukan dosa, ibarat kita ini terkena kotoran, maka segeralah bersihkan daripada kotoran dosa tersebut. Dan juga yang namanya dosa ini sama seperti penyakit. Kalau kita kena sakit, kadang-kadang kita langsung cari obat. Pusing, panas, pilek, langsung kita minum obat. Tetapi bedanya, wahai hadirin, penyakit dengan dosa, kalau penyakit mau apapun, diabetes, asam urat, apapun jenis penyakitnya, ketika meninggal dunia, maka hilang juga penyakit dengan jasadnya tersebut. Ketika roh dicabut, selesai penyakitnya. Tetapi ketika dosa, nggak bisa, wahai hadirin. Tetap melekat dengan roh sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah ditanya oleh seseorang, wahai Imam, apa amalan yang bisa membuat doaku ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pak, ngantuk? Bu, hujan-hujan ini ya, kok hawanya melempem kayak gini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasti kita ini pengen menjadi orang yang ketika meminta kepada Allah langsung diberikan. Bagaimana caranya kita ini doa kepada Allah kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lah, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ditanya oleh seseorang, bagaimana wahai Imam, saya ini pengen menjadi orang yang ketika doa dikabulkan oleh Allah. Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, jauhi dosa, jauhilah maksiat, akan dikabulkan doamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang kita ini nggak sadar. Jangankan lagi kita, anak kita yang kita cintai, Bu, Pak, ketika dia taat kepadaku, dia taat kepada kita sebagai orang tuanya. Sekali minta apa kita turuti. Mau ngaji, mau sekolah, mau rajin, besok minta mainan, langsung kita belikan. Tetapi ketika dia agak bengak dikit ya, kalau bahasa orang Jambi apa? Bengak itu ya. Nakal ya. Macal, kalau macal ini orang Banjar ya. Ketika anak itu bengak, wah, mau minta apa besok lah. Berani nggak ngaji, mau minta besok lah. Makanya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mau dikabulkan, jauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar di bulan Rajab ini. Diceritakan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini, Imam Ahmad bin Hanbal, adalah ulama yang sangat besar. Suatu saat beliau berdakwah di satu daerah kemalaman, Bu, sehingga mencari rumah orang untuk beliau itu mau menginap susah. Sudah ditutup semua. Kalau zaman sekarang kan enak, tinggal ke hotel 24 jam lobi buka langsung. Kalau zaman dahulu nggak ada. Orang itu habis isya malam, nggak ada lampu, nggak ada apa, tidur sudah. Nah, ketika Imam Ahmad bin Hanbal setelah sholat di masjid, beliau nggak menemukan penginapan.
Akhirnya beliau tersebut mau tidur di masjid. Ketika nak mau tidur itu diusir oleh takmirnya. Wahai fulan, Pak, jangan tidur, ini masjid, bukan hotel, keluar. Loh, saya ini musafir, saya nggak ada tempat menginap, saya mau bermalam semalam aja di masjid ini. Nggak boleh keluar katanya. Diusir Imam Ahmad bin Hanbal. Bingung Imam Ahmad bin Hanbal ini, tapi beliau seorang ulama ya. Ulama yang masya Allah yang tawadhu. Bukan ketika diusir terus engkau nggak tahu saya ya. Nah, kalau zaman sekarang ini kan gitu. Loh, nggak tahu dia kalau saya Habib ya. Nggak tahu dia kalau saya kiai. Nggak tahu dia kalau saya ustadz. Nggak tahu dia kalau saya tuan guru. Nah, kalau beliau Imam Ahmad bin Hanbal nggak. Orang yang betul-betul ulama, maka mereka mewarisi sifat Rasulullah, yaitu tawadhu, rendah hati. Bertemu dengan siapapun senyum, cium tangan, dan lain sebagainya. Kemudian ketika Imam Ahmad bin Hanbal diusir, ditarik bajunya sampai dikeluarkan dari masjid, lewatlah tukang penjual roti. Ketika penjual roti ini lewat, ada orang yang sedang bertikai, bingung. Akhirnya dihampiri, takmir, wahai bapak, kenapa ini kok bertengkar kayak gini? Ini saya mau menginap, nggak boleh sama takmir. Iya, ini masjid bukan penginapan, keluar katanya. Diusir. Iyalah kalau begitu Anda menginap di rumah saya, silakan. Apakah boleh saya bermalam di rumahmu? Boleh, silakan. Diajak Imam Ahmad bin Hanbal ke rumah tukang roti tadi. Sepanjang jalan itu, subhanallah, Imam Ahmad bin Hanbal ini memperhatikan. Tukang roti ini, Pak, selalu berkomat kamit. Kayak orang baca zikir, baca wirid terus. Sampai di rumahnya, Imam Ahmad bin Hanbal ini tanya, wahai bapak penjual roti, aku perhatikan engkau itu dari tadi mulutmu itu berkomat kamit terus. Apa yang kau baca? Apakah engkau memiliki amalan atau apa? Kata beliau, enggak, saya cuma selalu beristighfar kepada Allah. Guruku memberi pesan kepadaku agar supaya aku selalu lisanku ini basah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, lantas apa yang kau dapatkan dari istighfarmu? Oh, jangan salah wahai bapak. Dari istighfarku ini, apapun yang aku minta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak mau minta rumah, katanya. Ini loh, rumahku besar, engkau tinggal sekarang kan di sini. Mau ekonomiku enak, daganganku lancar, setiap hari aku jual roti habis. Nak mau minta kendaraan, waktu itu kuda ya. Kudaku gagah-gagah, banyak. Nak mau istri 4, Pak. Bu, hati-hati nih Bu ya. Nanti kalau bapak ini pulang baca istighfar, wah, itu bukan untuk ekonomi itu ya. Tetapi untuk nak nikah lah lagi itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya beliau bercerita semua daripada apa yang aku inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hanya satu, yang permintaanku ini belum dikabulkan oleh Allah. Heran Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanya, apa keinginanmu yang belum dikabulkan oleh Allah? Aku berdoa kepada Allah agar supaya aku dipertemukan dengan ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, oh, gara-gara engkau ini ya, gara-gara kamu aku ini diusir dari masjid, nggak boleh tidur sama takmir, aku dipaksa oleh Allah berjumpa denganmu karena Allah ingin mengabulkan doamu, yaitu bertemu denganku. Aku inilah Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, barokah istighfar, doanya, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaan yang ada di bulan Rajab.